Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga dengan kesempatan tersebut kita senantiasa melaksanakan rutinitas kita yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Bulughul Maram, di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini membahas tentang hadis yang berkaitan dengan berbagai macam hukum syariat Islam. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu jenis air. Pembahasan tentang hukum air laut dan bangkai hewan laut. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut. Beliau berkata, air laut itu suci lagi dapat menyucikan. Artinya air laut itu suci dan mensucikan. Dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam ahli hadis, Ibnu Abi Syaibah, dan ini adalah lafaznya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, di mana di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kami berlayar dengan kapal dan hanya membawa sedikit perbekalan yang berupa air. Jika kami menggunakan air tersebut untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Kemudian beliau menjawab sesuai hadis yang di atas tadi. Beliau bersabda, air laut itu suci, lagi dapat menyucikan, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Inilah hadisnya, ya, hadis yang pertama. Hadis ini menunjukkan air laut itu suci, lagi dapat menyucikan, dan bahwa semua hewan laut itu halal dimakan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa semua hewan ataupun bangkai yang ada di laut itu halal ya untuk dimakan. Walaupun dia itu berupa anjing laut atau yang buas,
Shark contohnya, apa, apa shark teh? Hiu ya, hiu, ikan hiu, terus ular laut, babi laut misal ya. Nah itu bisa halal halal, untuk dimakan. Ada juga, hewan air pun halal untuk dimakan, kecuali ya seperti buaya dan kepiting. Nah ini berbeda ya pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat dengan, perihal buaya dan kepiting. Tapi bagian mazhab Syafi'i, mereka mengharamkan. Tapi pendapat yang lebih kuat, buaya termasuk hewan yang bisa dimakan. Adapun pendapat yang mengharamkan untuk dimakan, berlandaskan bahwa semua binatang yang bertaring, yang punya cakar, itu haram untuk dimakan. Sedangkan pendapat yang lain, dia kembali kepada hadis yang tadi yang kita baca. Jadi halal untuk dimakan. Tapi yang jelas, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas keharamannya itu untuk dimakan adalah daging buaya darat. Itu haram, sudah jelas keharamannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun intisari hadis ini, itu yang pertama, kesungguhan para sahabat untuk memperoleh ilmu. Dari mana kita ketahui? Ini diketahui dari asbabul wurud hadis tersebut, ya. Para sahabat, pertanyaan, mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hukum air laut. Dan ini juga menunjukkan bahwa wajibnya merujuk kepada ulama jika terjadi sesuatu atau ada permasalahan yang sulit untuk dipahami. Bagi kita-kita ini ya, kalau misalkan ditanya dalam suatu perkara atau suatu hukum, kemudian kita tidak mengetahui jawaban daripada pertanyaan tersebut, jadi kita tidak boleh, mengada-ngada atau menjawab sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini akan mengakibatkan fatal nanti ya di kemudian hari. Kalau misalkan kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka katakan tidak bisa atau tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, ini akan kita tanyakan kepada guru-guru kita. Jangan sampai kita menjawab sesuai dengan dengan hawa nafsu kita, atau kita menjawab karena kita malu untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu. Biarkan saja kalau misalkan kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Itu ya yang pertama. Yang kedua, intisari daripada hadis ini adalah air laut dapat membersihkan atau air laut dapat mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi kalau kita berada di laut, tidak usah capek-capek untuk mencari air tawar. Cukup kita gunakan air laut itu sendiri. Karena berdasarkan hadis yang tadi yang kita baca. Yang ketiga, tidak wajib membawa air yang cukup untuk bersuci saat safar, ya, baik di darat maupun laut, meskipun ya, orang tersebut mampu untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan kita lagi safar, kemudian kita bawa air banyak, ya, barangkali ya, nah mungkin itu kita jadi makin repot jadi. Kalau kita lagi safar kemudian bawa air yang banyak, itu bawa air yang sedikit saja supaya tidak memberatkan bagi kita. Tidak wajib membawa air untuk berwudu. Apalagi zaman sekarang namanya udah banyak WC-WC umum, banyak tempat-tempat wudu umum, banyak sekarang. Cukup bawa air segelas juga ada, sebotol juga udah cukup.
kemudian kita juga bisa beli kok ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya intisari daripada hadis ini yaitu bangkai hewan laut hukumnya halal ya. Maksudnya bangkai binatang laut itu sendiri apapun bentuknya. Nah, garis bawahi lagi ya, apapun bentuknya. Baik dari apa namanya tadi hewan laut yang berupa binatang laut yang berupa babi laut, singa laut, ular laut dan lain sebagainya. Hiu misalkan itu halal untuk dimakan. Tapi tidak semuanya harus kita makan. Ya. Tidak semuanya. Kalau misalkan ibu jijik misalkannya untuk makan apa hiu misal, jijik misalkan, ibu nggak usah makan. Ibu misalkan jijik untuk makan babi laut misal, nggak usah dimakan. Ada banyak kok ikan yang laut juga. Tiap hari juga diambil ya dijaring, dipancing. Nggak bakal habis kok ikan yang ada di laut. Nah kalau buaya mungkin ya, kalau buaya laut, atau buaya di air tawar, ya bisa jadi banyak itu mah orang yang jijik untuk makannya. Apalagi di bagian mazhab Syafi'i mah kan itu haram untuk dimakan. Maka cari aman saja, cari aman, nggak usah dimakan. Oke, ya. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.